Kurikulumnya nggak ada sebenarnya, nggak ada kurikulum yang baru tentang SSK. Tapi itu kan SSK itu Sekolah Siaga Pendidikan, itu program dari pusat. Itu diharapkan kita ada kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kalau kita, kewenangan kita provinsi itu ke SMA sederajat, SMA, SMK, SLTA, ya, atau SMA. Kemudian kurikulum itu nggak ada yang dibuat. Jadi kerjasama diharapkan kita mengedukasi
guru-guru itu dalam mata pelajaran apa aja pun disisipkan tentang kependudukan. Nah, apa itu kependudukan, apa itu program kependudukan disisipkan. Misalnya kalau matematika dibikin misalnya dibunyikan ya jumlah penduduk sekian jika seperti itu. Kaitan sama stunting itu Oh, kaitan pada stunting kita kan udah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang udah ada SSK itu kita juga sekalian menyisipkan program SSK, kita menyisipkan juga program stunting, mencegah stunting. Kenapa mesti ke SMA? Karena ke calon ibu atau orang tua atau catin, calon pengantin yang paling dekat itu adalah SMA. Itu mereka bakal calon tadi, calon pengantin. Jadi paling tidak dia mulai dari di sekolah dia udah ditanam tahu tentang bagaimana untuk mencegah stunting tadi. Berarti kayak terus kayak program yang di sana itu paling kayak mengedukasi gitu ya Pak? Iya, edukasi, kemudian mengedukasi anak siswanya, mengedukasi guru-gurunya bagaimana untuk menyisipkan program pendidikan itu ke mata pelajaran yang ada. Udah ya? Udah Pak, makasih. Oke. Untuk kegiatan sekolah siaga bencana bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati tentunya Ibu Kabid dari Dinas P3 AKB, Ibu Laura, Kabid Pengendalian Penduduk, luar biasa, Ibu Kabidnya cantik, dan jajarannya paham terhadap isu-isu kependudukan. Nah, ternyata Sumatera Utara, Bapak Ibu, nah, apa yang melatar belakangi adanya penelitian survei indeks itu? Pertama, untuk melihat bagaimana perspektif pengetahuannya itu merupakan untuk diukur sikap dan perilaku masyarakat peduli atau tidak terhadap masalah pendidikan. Jadi sebenarnya masih 36, ini 50 orang ya? Di luar dari itu apa? Hah? 26 dari 50%. Nah, nomor 2, Indonesia penduduk terbanyak keberapa di dunia? 4. Sebenarnya 4. Ada 3, siapa yang 3? 400.000. Just oke, namanya siapa yang 3? Saya 3, kalau 3 cepet. Ayo 3, siapa yang 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada berapa orang? 8, 9. 9. Yang lainnya 4. Ada yang 5. Ada yang 2. Oke, yuk kita lihat. Pertanyaan, negara mana dengan penduduk terbanyak? Nah, tahun 2000 itu India. Sumatera Utara merantaunya itu dia. Jadi lahirnya di sini sampai SMA-nya di sini, ngabiskan uangnya Sumatera Utara, memeliharakan ibu hamil, imunisasinya di sini, kasih makannya di sini, sekolahnya dibangun pemerintah Indonesia Sumatera Utara sampai dia pintar, plek, dia pergi kuliah ke Jawa. Apa orang Jawa tuh? Di Jawa lah dia menikah di sana, atau dia kuliah di sini, cari kerjanya ke Jawa dan tidak pulang-pulang. Berarti tidak masih 40.000 tahun. Pulangnya kenapa deh? Setelah mau pensiun, pulang lah dia.
Lalu menggunakan apa lagi? Gunakan uang APBD Sumatera Utara ketika pensiun sudah tua, sakit-sakitan, hipertensi, ginjal, kanker. Pakai uang Sumatera Utara. Ketika dia bekerja, yang nikmati siapa? Provinsi lain, Jawa, Kalimantan. Lalu Sumatera Utara hanya di bagian apa? Ngurusin bayinya dan ngurusin ketika lansia sakitnya. Lalu ketika rumah sakit Sumatera Utara tidak bagus, lalu tinggal ngomel. Sumatera Utara rumah sakitnya lebih becus daripada Jawa. Pertanyaannya, ketika kamu kerja, uangnya dikasih kemana? Karena pajakmu itu dinikmati oleh daerah. Pajakmu digunakan untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah. Ketika pajakmu di tempat Indonesia itu nomor 5 ekonomi terbesar. Tapi banyak Permasalahannya, kalau kita nggak ngutang Bu, orang ini nggak akan pernah kerja. Iya, tapi Pak yang bayar. Harus ada pemimpin itu harus berani mengambil, dia sekarang ngambil resiko di saat yang kritis. Kalau itu tidak kita bangun, orang-orang ini tetap akan jalan kaki, nggak ada seperti ini. Untuk mereka dibangun itu untuk mereka sehingga mereka tenang, bisa sekolah dan tidak ngurusin jalan lagi nanti kalian. Karena jalan sudah ada. Yang kalian ngurusin apa? Bikin sekolah canggih di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara itu universitas yang tercanggih. Tidak ngurusin tidak hanya ngurusin ini jalan berlubang, ngaspal lagi, bukan itu urusan kalian lagi. SMA-nya udah ya Bu ya? Ya, itu ya deh. Ini dia Indonesia Maju 2045 termasuk. Makanya isu pengendalian penduduk itu selama ini tidak mendapatkan apresiasi yang positif. Artinya apa adik-adik? Banyak ya pemerintah daerah, kepala pemerintah itu tidak memberikan perhatian terhadap kependudukan. Padahal yang dia lakukan, yang dia kerjakan seluruhnya untuk penduduk. Seharusnya isu-isu kependudukan itu. Makanya Cina sekarang sudah bukan lagi mikirin mengendalikan penduduk, tidak itu lagi urusan dia. Urusan dia adalah bagaimana menguasai ekonomi mereka. Tidak ngurusin bayi-bayi yang lahir lagi, tapi ngurusin penduduk. Cina sudah turun dan dia sudah negatif. Cina termasuk yang benar-benar berhasil sekarang mengendalikan situasi. Indonesia tahun 2023 masih ranking keempat, sampai dengan tahun 2025 kita diperhitungkan akan menjadi 285 juta penduduk kita. Sekarang kita sensus penduduk 2020 kita akan ngeri ya kan, yang remajanya narkoba, pendidikannya rendah, yang bayinya stunting. Ketika besar pun dia nggak bisa lagi diapa-apain karena sudah rusak otaknya. Stunting. Nah, perempuan jangan mikir stunting itu urusan balita bukan. Siapa yang melahirkan anak stunting? Remaja putri yang anak. Remaja putri yang anak itu mana dia?